Kan, Pak? Ya, Pak. Terima kasih. Mohon izin Ibu, apakah sudah kelihatan Ibu? Sudah kelihatan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Patinur Esos MSI selaku penguji, yang saya hormati Bapak Hari Rusadi STMM selaku mentor, yang saya hormati Ibu Insinyur Siti Wirianto MSI selaku coach, dan yang saya hormati Ibu Mas Diani Sukri Esos selaku host dan evaluator kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Tresna Kusumajaya, AMDKOM. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 9, pemerintah Kabupaten Parigi Motong tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Digitalisasi Pengarsipan Dokumen menggunakan APP Sheet pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Motong. Oke, saat ini saya sedang bertugas pada Diskominfo Parimo dengan jabatan pengelola sistem dan jaringan. Nah, apa yang melatar belakangi saya mengangkat judul digitalisasi pengarsipan dokumen? Nah, berbicara mengenai digitalisasi, seperti yang kita tahu, sekarang kita sudah zamannya era digital. Kita saat ini sedang berada pada revolusi industri 4.0 yang membawa dampak perubahan pada kehidupan masyarakat. Saat ini sedang menuju era society 5.0, di mana kita saat ini dituntut lebih smart menggunakan teknologi. Nah, hal ini terkait dengan erat dengan menguasai pengelolaan arsip digital. Nah, lalu apa itu arsip digital? Nah, arsip digital adalah arsip yang dibuat dan digunakan dalam bentuk elektronik. Nah, bisa berasal dari arsip fisik yang sudah tercetak, kemudian kita ubah ke dalam bentuk binari atau angka yang tersimpan secara digital. Nah, berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan arsip elektronik, di sini disebutkan bahwa untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPB ini diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ya, untuk bersih, efektif, dan transparan, serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nah, untuk mendukung SPB ini terselenggara dengan baik, maka diperlukan pengelolaan arsip elektronik yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, swasta juga, dan daerah ya. Nah, kondisi pengarsipan Dinas Kominfo saat ini masih belum optimal, karena berdasarkan hasil penilaian SPIP pada tahun 2021, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kualitas pengumpulan bukti pendukung Kominfo masih berada dalam status predikat C, di mana sesuai dengan aturan yang ada, untuk mencapai tujuan SPIP ini dibutuhkan sebuah pengumpulan data dan dokumentasi arsip yang mendukung 4 poin ini. Nah, pada tahun 2021 kemarin, memang tim kami mengalami kesulitan dalam pengumpulan arsip digital ini, sehingga ini mempengaruhi dalam proses penilaian tersebut. Nah, semua ini karena masih belum optimalnya digitalisasi pengarsipan pada dinas kami, Bu. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari aktualisasi ini tentunya membentuk pribadi saya sebagai ASN yang berakhlak. Tentunya yang utama itu membangun sistem pengarsipan yang lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian saya juga berharap ini dapat diaplikasikan ke semua pihak walaupun dia bukan latar pendidikan IT. Adapun manfaat yang saya harapkan di sini bagi saya sendiri dapat mengimplementasikan nilai ASN pada diri saya dan pada dinas saya. Kemudian bagi Diskominfo memperoleh kemudahan dalam manajemen pengarsipan sehingga bisa berkontribusi dalam peningkatan pelayanan. Dan bagi Pemda Parimo dapat membantu untuk mewujudkan visi misinya, dan bagi masyarakat meningkatnya kualitas informasi dan pelayanan jaringan melalui pengarsipan yang baik. Nah, adapun visi misi dan Kabupaten Parigi Motong itu dalam hal ini dinas kami terkait erat dengan misi nomor 2, yaitu memantapkan pembangunan infrastruktur. Nah, lalu bagaimana cara saya menganalisis isu hingga menemukan gagasan? Saya melakukan tapisan isu menggunakan alat analisis USG sehingga bisa menetapkan isu utama. Kemudian saya mencari tahu penyebabnya menggunakan fishbone. Nah, dari sana bisa menetapkan gagasan yang cocok dengan isu saya. Nah, berdasarkan pengamatan saya selama berada di Diskominfo, ada 4 isu yang saya temukan. Nah, dan isu yang saya angkat ini adalah isu keempat, yaitu belum optimalnya digitalisasi informasi dan pengarsipan. Lalu apa yang menjadi penyebabnya?
Nah, dari sisi manpower-nya atau manusianya, mungkin belum meratanya pengetahuan tentang pengarsipan digital. Nah, mungkin ini dilatar belakangi dengan tingkat pendidikan yang masih belum sepenuhnya dari latar pendidikan IT. Dari sisi metode, pengarsipan masih menggunakan cara yang konvensional yang masih kurang efektif. Dari sisi mesin, kami keterbatasan perangkat dan media pengarsipan, serta masih belum tersedianya sistem. Dari segi lingkungan, kita tidak ada dukungan dari ruang server yang sebagai data sentral. Nah, lalu bagaimana jika pengelolaan arsip ini tidak ditangani dengan baik? Nah, maka ini akan berdampak dengan dokumen yang akan mudah hilang. Kemudian akan juga meningkatkan stres pegawai, apalagi jika deadline yang waktu yang dibutuhkan ini semakin dekat. Juga akan mengurangi produktivitas dan menghambat pengambilan keputusan, terutama dalam pencairan keuangan ini yang menjadi kunci dalam rencana pelaksanaan kerja. Kemudian juga tindak lanjut dokumen akan menjadi tidak jelas karena mekanismenya tidak sesuai urutan. Nah, adapun gagasan pemecahan masalah yang saya tawarkan yaitu digitalisasi pengarsipan dokumen menggunakan app Sheet, di mana kemudahan pengarsipannya berbasis web mobile. Nah, app Sheet ini menawarkan kemudahan dalam membuat aplikasi sederhana sehingga bisa dipelajari oleh berbagai kalangan. Nah, dalam rencana kegiatan aktualisasi saya akan melaksanakan 4 kegiatan dan 16 tahapan, dimulai dari kegiatan persiapan, yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Adapun kedudukan dan peran ASN sini manajemen ASN dan smart ASN-nya. Pada kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, saya melakukan 3 tahapan, dimulai dari melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Lalu tahap kedua saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat saya, dan yang ketiga saya akan mengumpulkan bahan rancangan aplikasi dan pembuatan materi. Nah, pada tahap-tahap ini saya mengaktualkan poin-poin berakhlak. Adapun output yang saya harapkan dari tahapan-tahapan ini yaitu mulai dari mendapatkan persetujuan mentor hingga berkualitasnya materi aplikasi yang akan saya buat. Nah, pada kegiatan kedua, saya akan melakukan kegiatan desain, yaitu merancang sistem digitalisasi arsip menggunakan app Sheet. Adapun kedudukan peran ASN di sini adalah manajemen ASN dan smart ASN, di mana akan ada 4 tahapan. Yang pertama, saya akan membuat database dan role pengguna, rancangannya. Kemudian saya akan membuat rancangan program alirnya. Dan ketiga, saya akan membuat rancangan tampilan sistem dan implementasinya. Dan pada tahap 4, saya akan melakukan uji coba sistem bersama mentor saya nanti. Di mana semua tahapan ini juga saya mengaktualkan poin-poin berakhlak. Dan output yang saya harapkan dari kegiatan 2 ini, mulai dari terciptanya database dasar yang berkualitas, hingga dapat mengetahui kekurangan sistem tersebut. Oke, pada kegiatan ketiga ini saya akan melakukan kegiatan workshop, yaitu pelaksanaan in-house training digitalisasi arsip, di mana di sini merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan kegiatan yang akan saya lakukan. Adapun kedudukan peran ASN di sini adalah manajemen ASN dan smart ASN, di mana nantinya akan ada 5 tahapan, dimulai dari membuat dan membagikan undangan kegiatan. Tahap kedua saya akan menyiapkan daftar hadir, materi, dan tempat kegiatan. Dan tahap ketiga saya akan melaksanakan in-house training terkait digitalisasi arsip. Nah, di mana selama kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan ini dengan mengaktualkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, di mana saya akan melakukannya dengan ramah. Kemudian saya juga mengaktualkan nilai akuntabel dengan melaksanakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab. Lalu saya juga akan mengaktualkan nilai kompeten, di mana saya melaksanakannya dengan niat untuk membantu orang lain belajar. Dan selama kegiatan saya juga membangun lingkungan yang kondusif, seperti yang ada poin harmonis, dengan juga tidak membeda-bedakan dari latar pendidikan mereka. Saya juga akan mengaktualkan nilai loyal, dengan memegang teguh nilai Pancasila selama pelaksanaan. Pak Trisna, waktu tinggal 2 menit. Ya, waktu tinggal 2 menit. Ya, saya akan mengaktualkan nilai adaptif dan kolaboratif, dan di mana selama pelaksanaan saya akan bertindak proaktif dan terbuka dalam kerjasama dalam menghasilkan nilai tambah. Nah, nilai-nilai ini juga saya aktualkan pada poin keempat dan kelima, di mana tahap keempat saya memperkenalkan praktek aplikasi, dan tahap kelima saya juga akan memberikan kesempatan peserta untuk mengajukan pertanyaan. Adapun output yang saya harapkan di sini, kegiatan ini semua peserta bisa memahami materi dan terciptanya penambahan kualitas dalam aplikasi nantinya. Nah, pada kegiatan keempat, di mana tahap akhir dari kegiatan aktualisasi, di mana saya akan melakukan evaluasi dan kegiatan perbaikan. Pada kegiatan ini saya melakukan 4 tahapan, yaitu mengevaluasi hasil kegiatan. Tahap kedua saya melakukan perbaikan dan book maintenance aplikasi. Tahap ketiga saya melakukan evaluasi, dan tahap keempat saya akan melaporkan hasilnya kepada mentor. Di mana semua ini saya juga mengaktualkan poin-poin berakhlak di sana.
Adapun jadwal tentatif aktualisasi yang akan saya lakukan, kegiatan pertama akan berlangsung pada minggu pertama, lalu kegiatan kedua akan saya mulai dari minggu pertama dengan target minggu ketiga selesai. Pada kegiatan in-house training ini akan dilaksanakan di minggu ketiga, dan kegiatan evaluasi akan berakhir di minggu keempat. Oke, demikianlah hasil pemaparan rancangan aktualisasi saya. Yang pastinya belumlah sempurna. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan penyampaian, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tresna di stop share. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami persilahkan Pak Mentor untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang telah disajikan oleh Pak Tresna. Silakan Pak Hari. Terima kasih Ibu Stince, Ibu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Hari Rusadi, saya bertindak sebagai mentor. Dalam pembuatan rancangan aktualisasi kali ini, kami mencoba untuk berdiskusi, melihat masalah-masalah yang memang lagi terjadi di OPD, di Diskominfo. Ada sekitar 4 coba petakan, kita coba lihat, itu terkait masalah disiplin pegawai, penggunaan fingerprint, kemudian masalah pendataan aset, masalah jaringan, kemudian terakhir masalah pengarsipan, digitalisasi arsip. Kemudian memang ya tahun itu ada penilaian dari inspektorat dan yang bekerja sama dengan BPKP, di mana memberikan penilaian terhadap OPD. Jadi Diskominfo melalui kegiatan yang dilakukan pengendalian intern pemerintah. Kominfo belum optimal dokumentasi daerah, sehingga kami melihat ini suatu masalah untuk dijadikan isu, untuk dijadikan bahan rancangan aktualisasi. Kemudian setelah melakukan analisis USG, urgensinya memang tinggi sekali dari sisi untuk digitalisasi arsip ini, serius dan growth-nya juga tinggi sekali setelah dilakukan penilaian terhadap 4 masalah tadi. Maka kita ambil kemudian setelah kita akan sesuatu yang tentang judul ini, maka kita melakukan seperti yang dikatakan Pak Tresna tadi, analisis memetakan menggunakan fishbone analytic, di mana ada 4 hal yang memang memenuhi unsur dari mengapa judi ini harus diangkat. Yang pertama dari mesin, memang dari sisi peralatan kita masih belum terlalu begitu lengkap. Kemudian dari sisi power, dari sisi sumbernya kita belum terlalu siap untuk digitalisasi. Kemudian dari sisi metodenya, caranya masih menggunakan cara konvensional untuk digital. Kemudian dari sisi mother nature masih terdapat kekurangan untuk ruang server, di mana pengarsipan ini sangat penting karena setiap keputusan itu harus berdasarkan data. Sementara apabila data kita lalu ditanyakan, dokumen ini mana? Ada di gudang, diarsipkan. Ini sangat membutuhkan waktu, kurang dan efektif dalam
kita nggak bisa cepat, kita nggak bisa melihat. Oke, Pak Mentor, mungkin yang maksudnya begini Pak, apakah memungkinkan Pak Tresna melakukan ini di dinas Bapak, di Skominfo, ya? Dan dukungan Bapak bagaimana? Ini sangat memungkinkan karena ini akan menjawab masalah yang ada di kantor kita. Kemudian dukungan kami sebagai mentor akan membantu dalam hal pengaplikasian, kemudian membimbing menggunakan bagaimana rancangan ini bisa selesai gitu. Karena menggunakan AppSheet, di mana memang kita harus membutuhkan ini sebagai solusi, aplikasi ini sebagai solusi untuk membuat digitalisasi informasi. Kemudian selama sebulan ke depan kita akan coba petakan apa yang harus dilakukan dari persiapan, kemudian penggunaan aplikasinya bagaimana, dan mungkin berikut kemudian mengajarkan kepada teman-teman atau rekan-rekan kerja di kantor. Kemudian yang terakhir kita coba evaluasi. Oke, baik Pak. Ya. Jadi kita coba memberikan dukungan pikiran, ya, masukan, semua apa yang diperlukan mungkin kita akan coba support. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mentor. Dukungan Bapak sangat penting. Bagaimana Pak Tresna bisa melakukan rancangan yang sudah dibuatnya ini dengan baik dan mencapai manfaat yang diharapkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Mentor. Dukungan Bapak sangat kami harapkan sebagai coach dan kami mengharapkan hal itu bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya kami persilakan Ibu penguji, Ibu Patinur menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Stince atas kesempatan dan waktunya yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk Pak Hari, salam kenal ya, walaupun hanya cuma melalui virtual. Iya. Untuk Pak Tresna, bagaimana? Sehat ini, sayang? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Iya, jangan tegang ya. Karena ini yang sudah dipelajari dan ya. Baik, saya masuk saja ya untuk pertanyaan pertama. Baik. Tresna siap ya? Ibu ingin mendapat penjelasan dari Pak Tresna, apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini. Coba Ibu mendengar penjelasannya. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatan. Ya. Untuk yang menjadi latar belakang ini seperti yang sudah saya katakan tadi, Bu. Ini memang pendataan secara digital ini memang kita perlu pada dinas kita. Karena memang selama ini saya sendiri yang mengalaminya, Bu. Saya kebetulan memang pada tahun kemarin saya ditugaskan untuk mengelola SPIP ini. Selain mengelola SPIP, saya juga membantu teman-teman di bagian program keuangan untuk pembuatan renja. Nah, pada saat itu saya kebingungan dalam menemukan data. Jadi ketika saya bertanya pada bidang ini ada kayak begitu, tapi lama gitu untuk mau cari datanya. Jadi saya di sini terkendala seperti itu sehingga memunculkan ini harus segera ditangani karena selama ini kita selalu lambat dalam misalnya ketika sudah diminta harus dikejar-kejar lagi. Nah itu sangat akan tidak efektif dan itu akan bagaimana ya? Kalau itu akan, mohon maaf ini Bu, ya, itu akan membuat instansi kita menjadi tidak baik dikenal. Jadi ketika permintaan data kita akan terlambat terus. Jadi seperti itu. Ini akan sangat berpengaruh pada penilaian seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu mengerti. Lanjut. Dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3? Coba jelaskan, Tresna. Ya, terima kasih, Bu. Terkait dengan pengelolaan arsip digital ini dengan agenda 3 itu manajemen dan smart ASN itu. Nah, dengan melakukan pengelolaan arsip ini dengan baik, nah ini akan membuat kita lebih profesional dalam melakukan pekerjaan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tentunya ya. Karena jika pengelolaan arsip ini saja kita tidak lakukan dengan baik, nah bagaimana kita bisa
melakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa sementara arsip ini terdapat data-data dari masyarakat semua. Nah, hal ini akan menunjukkan kita sebagai ASN yang tidak cermat dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan ya. Hal ini tentunya akan berdampak pada pelayanan kualitasnya. Nah, maka dari itu kita sebagai ASN di sini perlu sebuah inovasi dengan pengelolaan arsip digital ini, di mana kita mewujudkan smart ASN yang mampu memberikan kemudahan efektif dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. Nah, kita sebagai ASN mampu menjadi terobosan ya, sehingga nanti akan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu. Kira-kira seperti itu. Baik, baik. Iya, bisa dimengerti. Lanjut, untuk yang kedua, coba Pak Tresna jelaskan apa kegiatan inti yang akan dilakukan. Iya, terima kasih Bu. Untuk di tabel rencana kegiatan nomor berapa? Iya. Dan arsip apa saja yang dibuat digitalnya? Oh iya, terima kasih Bu. Pada kegiatan nomor 3 itu Bu, yang kegiatan in-house training, saya akan melakukan sosialisasi terhadap kegiatan ini, di mana saya akan melakukan pembuatan aplikasi, di mana aplikasi ini akan terbagi dari beberapa bidang. Di aplikasi ini nantinya akan ada menu, dan akan diberikan akses untuk masuk penggunanya berdasarkan role pengguna. Jadi, tidak semua orang bisa langsung mengakses ke semuanya, jadi akan dibagikan. Jadi, seperti kayak di bagian kepegawaian, mereka punya user sendiri. Nah, di bagian keuangan juga mereka punya user sendiri untuk mengelola arsip keuangan, begitu juga pada bidang-bidang lain. Nah, dan arsip-arsip yang akan diarsipkan ini ada 2 metode, Bu. Bisa menggunakan langsung foto dan juga menggunakan dokumen yang sudah di-scan. Jadi maksud saya pendigitalisasian informasi ini, misalnya seperti ini. Selama ini kita misalnya dokumentasi kegiatan. Nah, kita foto, biasanya itu hanya habis di WA saja, di grup WA. Ketika kita butuh lagi itu data foto tersebut, itu mungkin sudah hilang atau terhapus. Nah, dengan melakukan dengan efisiensi ini, Bu, jadi nanti aplikasi itu ketika kita buka, ada nanti di situ kameranya bisa kita buka, langsung kita foto, langsung kita taruh di situ nama kegiatan ini dan tersimpan secara lebih efektif. Ketika kita butuh data itu akan bisa lebih cepat lagi. Dan itu bisa kita gunakan secara mobile, Bu. Jadi misalnya kita melakukan perjalanan dinas, ada kegiatan, kita foto kegiatan itu tidak hanya tersimpan di HP saja. Jadi kita langsung bisa simpan di aplikasi ini, Bu. Kira-kira seperti itu. Baik, iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Berikut, Ibu juga ingin Pak Tresna menjelaskan. Di kegiatan 3 tadi itu tersebut ada tahap yang C ya, tahap C ini ya, tahap C. Terus saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar antara lain akuntabel dan kolaboratif. Iya. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan di situ. Oh, yang akuntabel Ibu ya, yang pada saat ya. Iya, akuntabel dan kolaboratif itu. Iya. Iya. Di kegiatan itu kan, kegiatan 3. Iya, siap. Iya. Ya. Selama pelaksanaan itu Bu, saya akan mengaktualkan nilai akuntabel itu dengan melaksanakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab di sana, di mana saya harus cermat dan berintegrasi dalam menyampaikan materi-materi saya. Dan saya akan bersifat kolaboratif, di mana saya terbuka dan bekerja sama dalam masukan-masukan mereka. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang Ibu mau saran sebagai penguji agar supaya nilai-nilai dasar ASN berakhlak agar diimplementasikan dan dihabituasikan secara baik dan selalu dilakukan berulang-ulang agar dapat menjadi karakter saudara sebagai ASN. Itu saran Ibu, ya? Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Itu saja Pak Tresna. Semangat ya. Iya, makasih. Kembali kepada Ibu Stince. Iya, makasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu penguji. Untuk Pak Tresna ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Baik, untuk Pak Mentor terima kasih juga sudah bersama kami dalam seminar ini karena tanpa kehadiran Bapak, Pak Tresna tidak bisa seminar.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke host untuk mengatur. Terima kasih juga Pak Mentor, Pak Harif yang sudah memberikan penguatan. Ya. Dan juga Pak Nyaman, terima kasih. Dan selanjutnya saya persilakan untuk live dari room ini. Nah, izin Ibu Coach dan juga Ibu penguji. Kita akan, ya silakan. Terima kasih. Stop record, Neng. Stop record. Oh, iya.